Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dispermasdes Kabupaten Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nurwiyati Hasanah selaku Kabid Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa. Yang kami hormati Bapak Ibu pendamping dari 19 desa di 19 kecamatan di Kabupaten Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari kecamatan dan desa kelurahan se-Kabupaten Semarang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun meskipun melalui daring dalam rangka kita bersama-sama untuk belajar mengenai aplikasi Jogotongo. Aplikasi Jogotongo ini dibuat jalan dengan instruksi Gubernur Jawa Tengah nomor 1 tahun 2020 tentang pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penanganan COVID-19 di tingkat rukun warga melalui pembentukan Satgas Jogotongo. Aplikasi Jogotongo ini berguna untuk pemerintah memantau, mengetahui kondisi real di lapangan dan di masyarakat di setiap kabupaten sampai ke tingkat RW yang meliputi data atau informasi mengenai kesehatan, sosial dan keamanan, ekonomi dan hiburan. Dengan aplikasi ini nantinya diharapkan akan terkumpul data sebagai upaya pengendalian dan penentuan strategi pemerintah untuk penanganan COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Semarang bersama dengan Dispermasdes dan Dinas Kesehatan pada tanggal 17 telah melaksanakan pelatihan untuk pendamping desa. Dan hal ini ditindaklanjuti dengan mengadakan pelatihan kepada seluruh perangkat desa, kelurahan, dan juga kecamatan yang nanti akan didampingi oleh pendamping desa di masing-masing kecamatan untuk bersama-sama belajar mengenai bagaimana pengisian aplikasi Jogotongo ini. Pagi hari ini nanti akan dipandu atau dibimbing oleh teman-teman dari Dinas Kominfo yaitu Mas Cahyo dan juga nanti ada Mas Arifin. Pandemi COVID-19 belum berakhir Bapak Ibu, maka kita harus terus mengupayakan bagaimana upaya pencegahannya, yang terutama adalah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Selain itu juga kita harus meningkatkan imun tubuh kita. Nah, sebagai salah satu upaya juga kita adalah penanganan untuk jangka panjangnya. Untuk itu kami mohon nanti pelatihan ini Bapak Ibu bisa benar-benar mengikuti sampai selesai, kemudian menanyakan hal-hal yang memang mungkin belum jelas. Selanjutnya apabila nanti pelatihan sudah selesai, dalam pelaksanaan panjenengan menemui kendala, kami dari Dinas Kominfo akan siap membantu panjenengan mengenai pelaksanaan pengisian aplikasi Jogotongo itu. Yang jelas komunikasi, kalau kami tidak mungkin memantau satu persatu sampai ke tingkat desa, panjenengan nanti bisa secara aktif melalui WA atau datang ke Kominfo terkait dengan pengisian aplikasi Jogotongo itu. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Tetap semangat, tetap sehat untuk kita bisa beraktivitas di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa menjadi bagian untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Semarang khususnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Gubernur mau memberikan sambutan. Akan ada sedikit sambutan dari Kepala Dispermasdes Kabupaten Semarang. Yang kami hormati Ibu Nurwiyati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ibu Oyik dari Diskominfo yang saya hormati, Bapak Ibu Camat atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Desa atau yang mewakili yang saya hormati, teman pendamping di masing-masing kecamatan yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada pagi hari ini
kita masih bisa bersama-sama mengikuti kegiatan pelatihan aplikasi Jogotongo walaupun lewat virtual. Namun tidak mengurangi tidak mengurangi apa yang akan kita laksanakan nanti setelah pelatihan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini pelatihan menindaklanjuti pelatihan yang sudah pernah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, di mana yang diundang pelatihan itu mereka adalah para pendamping di masing-masing kecamatan. Kemudian hari ini pelatihan dilakukan terhadap kecamatan dan desa kelurahan, sehingga nanti misalnya pada saat pelaksanaan penjenengan ada kesulitan bisa koordinasi dengan pendamping dan juga bisa koordinasi dengan Diskominfo. Bapak Ibu sekalian, aplikasi ini nanti yang melaksanakan adalah RW, di mana RW ini kemampuannya masing-masing RW sangat beragam. Sehingga apabila Bapak Ibu dari desa kelurahan, misalnya ada kesulitan, nanti bisa membagikan belangko kepada RT RW dan bisa dibantu untuk input datanya. Dan pelaksanaan di lapangan nanti berkoordinasi dengan pendamping desa maupun pendamping lokal desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, aplikasi Jogotongo ini setiap minggunya, setiap hari Jumat akan dipantau perkembangannya dari provinsi. Untuk saat ini, posisi tadi malam, itu pantauannya di Kabupaten Semarang sudah menginput sekitar 1,54%, di mana Jawa Tengah itu kita posisinya masih di bawah. Karena yang paling atas, posisi teratas adalah 93,5%, ini dilakukan oleh Kota Surakarta. Kemudian ada yang masih di bawah kita, yang terendah adalah 0,2%, ini dilakukan oleh Kota Tegal. Kami berharap setelah pelatihan ini, nanti progres input data bisa lebih cepat lagi dan kita bisa mengikuti kota-kota yang lain yang sudah lebih tinggi progresnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin dari saya cukup sekian. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa progres ini selalu diupayakan untuk selalu bergerak agar bisa lebih capaiannya lebih tinggi lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, matur nuwun Bu Nur. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan kami serahkan kepada Mas Cahyo untuk memulai acara pelatihan hari ini. Bapak Ibu sampun siap ya di tempat masing-masing. Monggo yang masih belum stay di tempat bisa segera memantau monitor karena pelatihan akan segera dimulai. Matur nuwun, kita buka dulu dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mas Cahyo. Baik, sebelum saya mulai, suara saya terdengar dengan jelas ya? Lambaikan tangan jika suaranya terdengar dengan jelas. Lambaikan tangan. Oke. Oke, untuk pendamping desa mohon untuk membantu kami
yang ada di lapangan dalam pelaksanaan Jogotongo ini. Oke, sebelumnya saya coba dulu. Bentar, masih ada gangguan. Oke. Apakah sudah terlihat share screen yang saya tampilkan? Masih belum ya? Oke. Oke, setiap admin desa sudah punya username dan passwordnya masing-masing. Silakan masuk ke alamat ini, jogotongo.jatengprof.go.id. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Oh ya, nanti apabila ada pertanyaan bisa dikirimkan di ruang chat ya. Nanti kita akan koordinasikan dengan tim kami sehingga dapat mengakomodir pertanyaan yang ada nanti. Oke, untuk admin desa, ambil aja satu. Kita masukkan. Saya coba satu. Usernya bentar. Oke. Mana ya. Oke, semoga user ini tidak dipakai. Wah, ternyata servernya masih terlalu berat ini. Jadi kita harus menunggu. Bapak Ibu ada yang sudah bisa login? Suruh nulis di chat aja yang maksudnya komen apa nulisnya di chat, nanti kita pantau lewat chat ini. Servernya soalnya beberapa hari ini memang udah mulai menggiat, jadinya servernya agak lemot ini. Masih muter-muter aja ini.
Oke, itu masuk. Oke, ini untuk tampilan yang admin kelurahan atau desa. Di sini tugas dari admin itu adalah untuk membuat operator, user dari operator, yaitu para RW, kemudian juga untuk memverifikasi data yang dikirim dari operator. Oke, untuk operator, cara menambahkannya dengan menggunakan menu yang ada di sebelah kiri dari user, kemudian pilih menu manajemen operator. Nah, di situ ada tambah gitu. Oke, tak. Tampilannya masih belum berubah ya. Oke, ini saya menggunakan usernya apa yang betasan ya, desa tajuk. Jadi untuk yang desa tajuk yang hadir, saya gunakan satu user. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Karena kita share screen-nya nggak terlihat ya. Oke, udah ada yang dari Mbak ya. Loginnya error. Ya memang ini masih dalam tahap pembaruan, jadi baru informasi terakhir itu baru akan dipindahkan ke server yang baru itu besok, hari Rabu. Jadi hari ini mungkin masih lemot. Oh iya Bapak Ibu, bisa mendownload panduannya, itu ada di unduh dokumen. Di situ ada panduan untuk membuat operator. Membuat operator bagi admin kelurahan. Oke, kita tunggu dulu. Kita kembali lagi ke manajemen operator. Mohon bagi pendamping desa untuk mendapatkan data yang masih belum dikumpulkan ya, yang ada di grup. Oke, saya lepas masker aja biar lebih jelas. Nah, ini masalah lagi. Oke, ternyata servernya memang masih lemot ya. Kita nggak bisa apa-apa karena servernya berada di Provinsi Jawa Tengah, jadi
Kita hanya bisa bergantung dengan server yang ada di sana. Oke, karena servernya lagi lemot, saya bantu dari buku panduan aja. Oke, saya bantu dari sini aja ya, karena servernya lemot. Oke, ini untuk panduan yang bagi admin kelurahan. Oke, tadi udah, ini untuk fase 1, yaitu login, sudah bisa login, kemudian masuk ke profil pengguna. Nah, ini untuk profil pengguna ini bisa digunakan untuk mengubah password atau juga untuk menambahkan alias. Alias ini hanya berlaku untuk 1 kali. Jadi sekali diganti itu tidak bisa diganti lagi. Jadi harus dipikirkan dengan baik. Jangan sampai lupa. Kemudian kalau udah diisi, misalkan alias sudah diisi, tanpa diisi pun juga nggak apa-apa. Kemudian didaftarkan aliasnya. Kemudian untuk menu manajemen user yang ada di bawah menu user, itu digunakan untuk menambahkan user kelurahan atau admin kelurahan. Ini digunakan untuk membantu bagi kelurahan atau desa dalam memverifikasi data yang dikirim dari RW. Jadi setelah diklik manajemen user ini, akan tampil ke menu seperti ini. Nah, untuk menambahkan user, bisa diklik menu yang ada di kanan atas. Oke, kita lihat coba bisa. Manajemen user. Masih lemot. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, setelah ditambahkan user, itu nanti menunya akan menjadi seperti ini. Ada ini untuk memilih hak akses. Apakah hak aksesnya akan diberikan admin atau user. Fungsinya admin seperti ini. Bisa melihat dashboard, bisa membuat user kelurahan, bisa membuat user operator, dan memverifikasi data inputan dari RW. Bedanya dengan user biasa,
Kalau user biasa, itu hanya bisa untuk melihat dashboard dan memverifikasi data RW. Ini semua harus diisi. Kemudian kalau sudah diisi, diklik tambah. Kalau sudah tambah, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini aksesnya ada di sini. Ini ada 2 admin dan 1 user. Jadi kalau misalkan ada personel yang masuk, kemudian dia pengen menambahkan operator, tapi dia sebagai user, itu biasanya tombol tambah ini tidak berfungsi. Oke, ini untuk ini udah diganti ya namanya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini untuk menu tambah usernya. Di sini ada 2, bisa user, bisa admin. Nah, yang terpenting di sini ada di manajemen operator. Kemarin ada beberapa dari pendamping desa yang kami latih di sini, itu sudah memiliki data RW. Jadi masih udah bisa dimasukkan di sistem. Error lagi. Oke, lanjut. Untuk menu manajemen operator, hampir sama dengan manajemen user. Menunya ada di bawah menu user, kemudian pilih manajemen operator. Untuk menambahkan operator RW, ada di sebelah kanan atas, sama dengan yang tadi. Kemudian diisi nama RW di sini. RW di sini maksimal 2 digit. Jadi isiannya digital, numerik. Kemudian diisi nama, nomor handphone, password, kemudian diklik tambah. Kemudian untuk ubah dan edit hampir sama. Nah, ini ada 2 tombol di sebelah kanan dari setiap operator. Yang berbentuk pensil ini digunakan untuk edit user. Kemudian untuk yang tombol merah, itu keranjang sampah ya. Itu digunakan untuk menghapus user. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan?
Hah? Ada pertanyaan? Belum? Oke, untuk yang bertanya bisa diklik raise hand sehingga kami bisa membuka akses. Tapi tanyanya jangan server lemot ya, karena memang kita juga mengalami hal yang sama. Oke, apabila belum ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Fungsi lain dari admin atau user dari kelurahan atau desa ini digunakan untuk memverifikasi ada 4 sektor yang menjadi inputan dari kuesionernya ini. Yang pertama itu sektor kesehatan, kemudian sektor sosial dan keamanan, kemudian sektor ekonomi, dan sektor hiburan. Kita masuk ke sektor kesehatan dulu. Kita klik di dashboard. Untuk menu dashboard ini berisi tentang data yang dikirim dari operator dalam bentuk grafik. Masih muter-muter. Oke, sementara itu, nah ini kita pakai panduannya aja. Tadi ya, seperti yang saya katakan, jadi ada 4 sektor, kesehatan, sosial keamanan, ekonomi, dan hiburan. Untuk menu verifikasi, itu ada di setiap sektor. Dari admin atau user kelurahan atau desa, ada menu di bawahnya, yaitu menu dashboard dan menu verifikasi. Menu verifikasi ini, sebelum ada RW yang mengajukan kuesionernya itu tidak akan tampil di menu ini. Jadi dari RW harus sudah mengajukan kuesionernya. Ini sama untuk kesehatan seperti ini. Hampir sama dengan menu-menu ini, hampir sama. Untuk kesehatan, sosial, keamanan, ekonomi, dan hiburan ini sama.
Jadi ketika ada RW yang sudah mengisi dan mengirimkan datanya, itu akan muncul di sini. Nah, setelah muncul di sini, nanti ada menu gambar mata. Nah, itu nanti untuk melihat isian dari RW. Tampilannya menjadi seperti ini. Nanti untuk menu verifikasi ada dua, yaitu disetujui atau ditolak. Ketika disetujui, itu nanti akan menjadi agregat yang ditampilkan dalam grafik dashboard. Ketika ditolak, dia akan kembali lagi ke operator. Seperti ini. Nah, ketika terverifikasi, maka akan ada notifikasi bahwa data itu sudah disetujui. Nah, nanti di admin kabupaten, itu akan tampil seperti ini. Jadi akan muncul responden yang sudah mengisi. Oke, masih error. Kita kembali ke panduan lagi. Sepertinya sudah untuk menu admin dari kelurahan. Sama ini untuk sosial keamanan sama. Oke, dari admin kelurahan sepertinya cukup itu aja sih yang bisa dijelaskan. Sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Atau malah sudah bisa semua ya? Error. Nggak masuk.
Bagaimana Bapak Ibu? Bisa mengikuti nggih? Ini ada sedikit permasalahan. Kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan untuk narasumber, itu bisa sudah kita buka mic-nya, mungkin bisa langsung bertanya ke narasumber. Dan mohon untuk yang tidak mengajukan pertanyaan, mic bisa dinonaktifkan. Terima kasih. Ini sih dari Bang, dari kecamatan mana ya? Terus diprintkan gitu. Iya. Di kopikan ya, daripada kita balik-balik apa? Ini dari kecamatan mana ya? Kenapa? Halo? Hai? Baro, oke. Dari mana ya? Mohon yang bertanya untuk menyebutkan dari kecamatan mana atau desa mana dan pertanyaannya apa? Apakah ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya. Tapi yang ini nanti kita masuk ke user sebagai operator. Saya share screen lagi ya. Oke, ini panduannya. Jadi panduan ini digunakan untuk operator RW. Sama prosesnya. Masuk dulu ke alamat jogotongo.jatengprof.go.id. Kemudian masukkan username dan password yang tadi dibuatkan oleh admin kelurahan atau desa. Sama, di sini juga bisa mengisi alias. Hanya bisa digunakan satu kali. Nah, bedanya di sini adalah di bawah setiap sektor, kesehatan, sosial, keamanan, ekonomi, hiburan, itu hanya ada satu menu yang digunakan untuk pengisian kuesioner. Ini contohnya kesehatan. Nah, inputan kesehatannya nanti seperti ini. Silakan diisi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kemudian setelah diisi semuanya di bagian bawah, paling bawah, itu ada dua tombol. Yang sebelah kiri adalah simpan sementara, yang sebelah kanan adalah minta verifikasi. Bedanya adalah untuk simpan sementara ini, mungkin kuesionernya yang ada di sini belum terjawab semua. Jadi bisa dilakukan simpan sementara, misalkan harus koordinasi dengan organisasi lain mungkin. Jadi bisa disimpan sementara sehingga isian yang ada di sini itu tidak hilang. Tapi ketika sudah lengkap, bisa diklik minta verifikasi untuk dikirim ke admin kelurahan. Setelah diverifikasi akan muncul seperti ini. Dan nanti tombol-tombol di sini akan tidak berfungsi lagi. Untuk proses verifikasi dilakukan setiap jam 00.00 setiap harinya. Jadi untuk mengetahui hasil dari verifikasi itu bisa dilakukan di hari berikutnya. Sama halnya dengan kesehatan, untuk sosial dan keamanan juga sama. Harus mengisi isian dulu. Kemudian di paling bawah itu juga ada dua, simpan sementara dan minta verifikasi. Sama, menu-menu yang lain juga sama. Di sektor ekonomi dan hiburan juga sama. Simpan sementara dan minta verifikasi. Sama.
dari 4 sektor ini, mungkin yang paling banyak berubah itu ada di sektor kesehatan. Jadi nanti mungkin untuk yang paling sering berubah itu kan di sektor kesehatan karena masih berhubungan dengan kondisi COVID ini ya. Kalau untuk yang sosial keamanan, ekonomi, dan hiburan mungkin jarang sekali berubah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Untuk isiannya bisa dikirim via WA untuk bisa membantu dalam pengisiannya sebelum diinput. Ini nanti akan kita share juga. Jadi di bidang kesehatan ini ada masyarakat yang terpapar COVID, kemudian jumlah total tempat karantina mandiri, kemudian jumlah kapasitas total tempat karantina mandiri, jumlah warga yang sedang dikarantina, jumlah warga yang pernah menjalani rapid test atau swab test, jumlah sarana CTPS, jumlah warga yang memiliki riwayat hipertensi, jumlah warga yang memiliki riwayat diabetes, kebiasaan masyarakat untuk melaksanakan CTPS, kebiasaan masyarakat untuk jaga jarak, kedisiplinan masyarakat yang memakai masker, kemudian adanya taman obat keluarga. Oke, banyak ya. Makanya ini mungkin bagi desa-desa yang sudah membagikan kuesionernya ini bisa membantu. Betul. Ya, Pak. Oke, mungkin itu aja. Ini pada paham ya? Kalau kurang paham bisa ditanyakan langsung. Karena kalau kita praktek karena ini servernya lemot jadinya ada bisa juga. Ya, servernya bermasalah. Oke, bisa. Saya coba masuk sebagai operator pinjam bank. Bisa nggak dipakai? Tapi saya nggak tahu passwordnya.
Oke, sambil menunggu ini mungkin Bu Nur bisa memberikan sesuatu. Servernya pernah. Bagaimana Bapak Ibu sampai di sini? Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Halo, Sumowono, izin bertanya. Nggih, monggo. Eh, Monggo Sumowono. Begini Bu Nur, seandainya dalam 1 minggu itu tidak ada progres, apakah operator harus tetap ngirim data? Misalnya di desa A, itu Ya. di bidang kesehatan ataupun sampai hiburan itu tidak ada perubahan. Apakah itu harus diupdate tiap minggu? Begitu Bu Nur? Nggih, terima kasih dari Sumowono. Jadi kita entry itu kan sekali nggih. Misalnya dari Sumowono satu desa sudah entry di bidang kesehatan, kemudian bidang kesenian misalnya. Kemudian minggu berikutnya tidak ada tambahan data, berarti tidak perlu entry lagi. Yang sudah di entry itu sudah. Kecuali kalau ada tambahan data, baru di entry lagi. Begitu nggih dari Sumowono. Oke Bu, suwun Bu. Nggih, sami-sami. Mungkin ada lagi yang ingin menanyakan. Bapak Ibu sudah ada yang membagikan belangko itu belum? Kalau sudah ada yang membagikan belangko, misalnya sudah belangkonya pertanyaan, daftar pertanyaan itu sudah bisa masuk, mungkin akan lebih mudah untuk mengentry datanya. Mungkin ada lagi yang mau menanyakan, silahkan. Kecamatan Beringin tanya Bu. Kecamatan Oke, Beringin. monggo, silakan. Seandainya RT RW-nya tidak punya HP dan sudah sepuh-sepuh, solusinya bagaimana Bu? RW tidak punya HP dan sudah sepuh, tidak bisa mengoperasikan komputer. Oh, Oke, terima kasih dari Beringin. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa RW itu sangat beragam. Beragam usianya, beragam kemampuannya, dan sebagainya. Kemudian misalnya terpaksanya dari RW itu ada yang tidak bisa ngentri karena sesuatu hal, itu nanti tanggung jawab ditarik ke atas ke desa kelurahan. Gitu. Jadi nanti panjenengan bisa membagikan kuesioner tadi, kemudian kuesioner kalau sudah diisi, minta tolong dientrikan. Nanti penyanyi dari desa kelurahan bisa berkoordinasi dengan pendamping desa, bisa saling membantu, gitu. Jadi tetap walaupun dari RT RW gaptek misalnya sudah sepuh, nggak bisa ngentri, entrian tetap harus bisa dilaksanakan. Tanggung jawab ditarik ke atas, Bapak Ibu, ditarik ke desa kelurahan. Gitu, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau menanyakan? Silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan lagi.
Baju biru, Bu. Mau tanya, Bu. Nggih, monggo. Dari mana? Kecamatan Banyu Biru. Oh, nggih, monggo Banyu Biru, silakan. Izin tanya, Bu, tadi katanya membagikan apa pertanyaan-pertanyaan itu apa kuesioner, Bu? Apa mungkin sudah pernah dibagikan karena di Kecamatan Banyu Biru belum tahu bentuk pertanyaannya, Bu. Kuesioner itu sudah pernah saya unggah di grup Joko Tonggo Kabupaten Semarang. Jadi pendamping penjenengan yang kemarin ikut pelatihan sebenarnya sudah bisa mengunggah dari situ, bisa ngeprint dari situ. Sehingga mungkin ada yang sudah bisa membagikan. Nanti kita ulangi, kita share lagi bisa. Mungkin di share di mana, di grup tarik nggih mungkin. Atau di kecamatan. Halo, Bu. Nggih. Kuesioner itu bisa di-download langsung, itu loh yang di samping di download dokumen itu kan isinya kuesioner. Jadi di-download di situ aja sudah bisa, Bu, enggak? Oh, nggih, dari situ juga bisa. Di-download dari situ nanti di-print, dibagikan. Oke, ya makasih, Bu. Oke, sama-sama. Monggo silahkan yang lain. Silahkan yang lain, Bapak Ibu. Saya, dari mana? Ungaran Barat. Oh, nggih, monggo dari Ungaran Barat. Silakan. Kalau dari desa dan kelurahan ini tidak mengisi, maksudnya karena tidak ada deadline, jadi tidak mau mengisi gitu, ada sanksinya nggak ya, Bu? Coba diulangi agak lebih keras, Mbak. Speakernya kok kurang. Kalau dari kelurahan dan desa telat mengisi atau bahkan ada yang tidak mau mengisi, apakah ada sanksinya? Denda 50 juta. Telat mengisi, tidak mau mengisi begitu? Kenapa tidak mau mengisi? Apa enggak ada datanya? Dengan berbagai alasan, misalkan maksudnya kita sudah. Dengan berbagai alasan, oh. Dari pihak kelurahan dan desanya misalkan sampai dengan deadline-nya tidak terisi gitu, apakah ada sanksi sehingga kita kan bisa menyampaikan ke masing-masing kelurahan dan desa? Intinya begini, Mbak, dari Kecamatan Ungaran Barat, ya. Intinya data ini sebenarnya data yang umum lah, ada di RW. Kalau misalnya RW itu tidak mau mengisi dengan berbagai alasan, ya coba didekati nggih, minta tolong pendamping desanya atau gimana, atau kalau Ungaran Barat ada yang ada kadusnya, ada yang enggak nggih. Ya tolong dibantu, kalau tidak bisa ngisi itu alasannya apa, sebabnya apa datanya enggak ada atau gimana. Walaupun itu tidak ada sanksi ya. Walaupun tidak ada sanksi, tapi ini adalah kepentingan kita bersama untuk membuat satu data, di mana data itu nanti dipakai untuk pengambilan kebijakan. Jadi sebenarnya data ini penting karena sampai saat ini COVID itu kan belum selesai, nggih. Apalagi saya dengar tadi dari BPBD. Tadi malam itu, kemarin itu, seharian kemarin itu, di BPBD itu memakamkan 10 orang. Nah itu kan berarti bahaya itu masih ada begitu. Sehingga data ini penting sebabnya nanti kita pakai untuk kebijakan apa selanjutnya. Jadi mohon Ungaran Barat nggih, tidak ada yang tidak mau mengisi data. Semua harus mau mengisi data. Kalau mereka bagaimana caranya desa kelurahan itu bisa koordinasi komunikasi dengan RW-nya sehingga data itu terpenuhi. Gitu nggih? Siap, Bu. Mungkin ada yang lain lagi.
sebagai informasi, untuk buku panduan dan formulir isian sudah saya kirim di kolom chat. Silakan di-download dari situ. Monggo Bapak Ibu silakan. Halo, halo. Bandungan, tanya. Monggo Bandungan. silakan. Bandungan silakan, monggo Bandungan. Langsung. Mau tanya, misalnya dari apa namanya di manajemen operator itu tadi, ketika misalnya itu RW-nya tidak bisa mengisi, tetapi nanti diwakili sama Pak Kadus, itu bisa nggak Bu? Bisa. Dari Bandungan ya? ya, bisa diwakili Pak Kadus, bisa diwakili Pak Carik, bisa diwakili pendamping desa, bisa. Asal tahu itunya. Tahu apa namanya? Password ya. Username, tahu username-nya itu. Artinya ketika apa namanya untuk yang kuesioner itu mungkin sudah disebar, tapi misalnya tidak diisi, tapi ya dipasrahkan ke Pak Kadus, terus nanti yang mengisi. Karena saya memang kondisi di desa itu kan wilayahnya kan masing-masing berbeda-beda, jadi bisa diwakilkan dari Pak Kadus atau mungkin operator lain gitu. Bisa ya Bu ya? Oh, bisa diwakilkan. Bisa Pak. Asal datanya itu diambil dari RW tersebut, bisa diwakilkan. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo silakan. Dari Bancak mungkin? Monggo silahkan. Cukup, Bu. Sudah cukup, nggih? Enggak ada ya yang mau tanya lagi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat pendamping desanya atau di grup, nggih. Grup Jogo Tonggo itu isinya pendamping desa kelihatannya. Atau langsung japri ke TA Mas Fatur juga bisa. Atau kalau aplikasi ya Mas Cahyo bisa. Udah nggak ada pertanyaan, nggih? Sampun, nggih? Udah nggak ada pertanyaan, nggih? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, saya pesan, nggih, memang tugas aplikasi Jogo Tonggo ini memang tidak dibilang berat ya berat, dibilang ringan ya ringan.
tidak mudah ketika para RW-nya itu kurang kooperatif ya, kurang bekerja sama, kurang bisa bekerja sama. Namun itu tidak menjadi kendala bagi kita. Kita tetap akan berjalan, tetap bersemangat ya. Nanti koordinasi antara desa dengan pendamping desa, dengan pendamping lokal desa, dengan tenaga ahli, nanti kita bersama-sama untuk melakukan pendataan ini. Monggo, masih ada yang mau bertanya? Silahkan dari Bancak kalau mau bertanya. Mic-nya dinyalakan sudah apa belum? Monggo silakan. Monggo Pak Bancak, Pak Habib Ramadan. Tanyakan Pak. Nggih. Monggo silakan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Yang mau kita tanyakan dari Kecamatan Bancak terkait batas waktu Bu untuk aplikasi Jogotongo ini. Terima kasih, itu saja. Kuesionernya itu kumpulkan enggak? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Habib dari Bancak nggih. Batas waktu, tentang batas waktu begini. Antrian aplikasi Jogotongo ini sudah dilaksanakan sejak awal bulan kemarin ya, sudah. Sekarang ini sudah bergerak. Semua seprovinsi Jawa Tengah sudah mulai mengantre. Posisi antrian itu beragam. Contohnya di Kabupaten Semarang sendiri nggih. Kabupaten Semarang ini antrian sudah ada yang masuk. Ada posisi tadi malam itu ada 1,6% posisi antrian. Kemudian untuk di kabupaten kota lain posisi tadi malam itu ada yang sudah 93,5%. Kemudian ada juga yang paling rendah itu ada 0,3%. Nah itu kita terus bergerak. Mulai saat ini kita sudah mulai ngantre. Jadi tidak terus ini harus kapan batas waktunya, kapan kita bergerak terus. Jadi secepatnya kalau bisa. Lebih cepat lebih baik. Sehingga nanti kalau sudah semua 100% kan data itu sudah masuk provinsi, kemudian apa kebijakan provinsi untuk kelanjutan Jogotongo ini gitu. Begitu Bapak nggih. Kalau bisa secepatnya. Nggih. Kemudian tiap hari Jumat itu ada evaluasi dari gubernur secara virtual juga. Jadi setiap pengikutnya setiap kabupaten. Nanti kita sampaikan, diupdate terus pergerakan antrian itu sudah seberapa capaiannya begitu. Kami harap Jumat besok ketika virtual dengan provinsi, angka Kabupaten Semarang sudah meningkat ya. Sudah bergerak dari 1, mungkin menjadi lebih dari itu. Begitu nggih, Bapak. Silahkan monggo ada yang lain yang menanyakan.
Bapak Ibu sudah jelas semua? Masih ada yang ingin ditanyakan, monggo. Kita masih punya waktu cukup ya. Bisa lewat chatting atau raise hand atau mengangkat tangan, monggo. Nggih, monggo matur nuwun nggih. Nek ora disalaman ya. Oh. Bayu punya apa musuh rendo. Ya saya. Ya. Nama Henry. Heeh. Tapi rata-rata. Oh iya. Makanya keren apa? Iya, lewat saya. Karang Jati iya ya. Oh, Karang Jati wes. Kondisi gubernur RW itu ya kita tak print case ya. Ya. Semalam saudara pada Bunur, izin bertanya Bunur. Ada operator dari desa yang tanya, untuk kesehatan itu yang diisi, misalnya bulan ini tidak ada COVID, tapi 2-3 bulan yang lalu terjadi kasus. Apakah harus diisi yang bulan-bulan lalu atau hanya update per bulan ini aja, Bu? Untuk isian COVID. Oke, terima kasih. Dari mana ini? Sumawono, Bu. Sumawono. Dari Sumawono, nggih. Untuk bidang kesehatan, data yang diisikan data bulan November, nggih. Mulai bulan November. Jadi kalau misalnya sebelum November itu ada kejadian, tidak usah diisikan. Yang diisikan mulai bulan November. Oke, terima kasih Bu Nur. Oke, sama. November. Ada yang tanya gitu. Ini ada yang menanyakan program Joko Tonggo selain pendataan apa saja gitu. Program Joko Tonggo itu sebenarnya pendataan itu hanya sebagiannya, gitu. Yang lainnya banyak. Misalnya tempat karantina mandiri misalnya ada di desa, ada yang kena COVID di desa, kemudian ada yang di karantina mandiri. Lah, Joko Tonggo ini memastikan bahwa yang karantina mandiri itu tercukupi, misalnya dibantu makan dari tetangga atau dibantu apa ya? Kan mereka itu tidak bisa keluar, sehingga misalnya dibantu belanjaannya, mereka masak sendiri atau dibantu makanan misalnya. Kemudian dari segi keamanan ada Siskamling. Kemudian dari sisi bantuan-bantuan, misalnya ada bantuan. Joko Tonggo ini memastikan bahwa semua yang terdampak itu mendapatkan bantuan. Jadi misalnya di RW 1 itu ada orang yang terdampak misalnya 100, kemudian yang dapat BLT siapa saja, yang dapat
yang dapat sembako siapa saja. Terus misalnya ada si A si B belum mendapat lah, dari pengurus Jogotongo ini yang mengusulkan ke desa kelurahan, Pak ini belum dapat dan sebagainya, itu bisa. Kemudian bidang kesenian misalnya, bidang kesenian itu ini yang agak langka kalau bidang kesenian, tapi ada yang desa yang di situ menjalankan, misalnya untuk saat saat COVID seperti ini kan orang banyak yang susah, kemudian perlu hiburan. Nah, hiburan itu bisa dilakukan setiap minggu, misalnya ada hiburan seperti kalau di Lerep itu ada angklung yang sok main di traffic light itu ya, misalnya itu main di salah satu desa RW, misalnya main musik gitu, sehingga mereka penduduk sekitar pada mendengar walaupun tidak datang melihat. Kemudian bisa juga dengan di grup RW misalnya, itu ada diunggah hiburan-hiburan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian misalnya ada karantina yang ada di desa, itu kan banyak desa yang membuat rumah istilahnya rumah karantina nggih. Misalnya ada yang dikarantina di situ lah, diberikan hiburan, dikasih TV atau apa misalnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya program Jogotongo ini tidak hanya pendataan tetapi action-action yang lain. Contoh lagi, misalnya satu RT itu di lockdown atau diisolasi karena di situ banyak yang positif misalnya. Karena rumah singgah penuh sehingga mereka harus di karantina di rumah masing-masing. Satu RT terkena semua misalnya. Nah itu Jogotongo bisa membuatkan dapur umum misalnya. Kalau punya anggaran dan punya punya orang-orang yang relawan yang ada di situ, bisa membuatkan dapur umum dan sebagainya dan sebagainya. Begitu mungkin penjelasan saya. Ada lagi? Ini ada yang menanyakan apakah ada anggaran dari kabupaten, begitu nggih? Kalau dari kabupaten itu anggaran untuk COVID itu banyak yang disalurkan ke Dinas Kesehatan. Kemarin kan refocusing nggih, refocusing itu salah satunya dipakai untuk Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan mungkin masker, tracing, terus untuk karantina yang ada di tingkat kabupaten itu rumah singgah. Kita kan punya rumah singgah beberapa. Yang pertama ada di Siwakul, kemudian ada yang di Ambarawa. Kemudian sekarang ini mau buka lagi yang di Getasan, ya, tapi itu belum terrealisir membuka lagi di Getasan. Nah itu juga cukup banyak memerlukan biaya. Dan rumah singgah yang ada di Kabupaten Semarang itu sebenarnya sudah over. Sudah penuh, sudah over, sehingga Kabupaten Semarang memutuskan untuk membuka rumah singgah lagi. Namun sampai saat ini belum terrealisir. Mungkin bulan Januari baru atau bulan Desember baru terrealisir. Kemudian untuk desa, kalau desa bisa menganggarkan dari dana desa, nggih. Antara lain kan yang dipakai untuk penanganan COVID itu ada BLT DD, nggih. Kemudian ada yang dipakai untuk karantina, untuk penanganan penyemprotan, kemudian untuk membeli masker itu kan bisa, nggih. Kemudian selain itu untuk padat karya tunai itu kan juga dari DD bisa
dianggarkan. Kalau dari kabupaten ya seperti itu sifatnya. Kalau dari provinsi, ada juga dari provinsi. Provinsi itu untuk penguatan BUMDes. Ada itu, awalnya itu kan untuk fisik, kemudian refocusing dialihkan ke BUMDes. Di Kabupaten Semarang ini ada 101 BUMDes yang mendapatkan bantuan keuangan dari provinsi untuk penguatan BUMDes untuk pembelian sembako. Kemudian dari provinsi juga ada bantuan non tunai yang berupa sembako itu ya, yang sampai sekarang sudah 5 kali penyaluran ya, 4 kali penyaluran. Nanti bulan ini ada lagi penyaluran, insya Allah. Bulan kalau yang ini sudah selesai, nanti berikutnya tahap kelima ada lagi penyaluran. Begitu masalah anggaran. Dan ada lagi pertanyaan. Mungkin ada yang menanyakan lagi, Bapak Ibu. Cukup, Bu. Cukup, nggih. Japri nggih. Oh, nggih. Mana? Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih selama kurang lebih 2 jam tadi kita sudah belajar bersama terkait dengan aplikasi Jogotongo. Sekali lagi kami mohon bantuannya, monggo kita bersama-sama melaksanakan bagian upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, salah satunya ini nanti dengan adanya aplikasi Jogotongo ini, keterisian datanya akan sangat membantu bagi pemerintah dalam menyediakan data. Jadi kebutuhan apa saja yang nanti diperlukan terkait dengan pencegahan COVID-19 ini. Kami mohon Bapak Ibu tetap semangat, tetap melaksanakan kegiatan dengan protokol kesehatan. Apabila ada kesulitan, bisa menghubungi pendamping desa, atau langsung kepada kami, ke Dinas Kominfo. Nanti kami akan upayakan untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada desa yang mungkin pengen mendapatkan pelatihan lebih lagi karena saat ini mungkin belum maksimal atau karena mungkin gangguan sinyal, monggo nanti berkomunikasi, bisa datang ke sini, kami juga siap untuk membantu panjenengan dalam upaya untuk bisa melaksanakan mengisi aplikasi Jogotongo ini. Oke. Itu saja yang mungkin yang ingin kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau dalam pelaksanaan tadi masih mungkin terkendala ya satu dan lain hal. Ini merupakan upaya kami yang sudah maksimal. Semoga nanti ke depan bisa semakin lebih baik lagi. Saya ucapkan selamat bekerja kembali kagem Bapak Ibu sekalian. Tetap sehat, tetap sangamat. Ingat pesan Ibu, 3M ya, +1. Jaga kesehatan, cukup istirahat, makan makanan yang sehat. Semoga kita semua terhindar dari segala macam penyakit, terutama COVID-19 ini. Matur nuwun, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau foto bersama enggak? Sudah ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.